Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Afni Afrilia Putri dengan NIM 2313016035. Saya Desi Aulia Murdivi dengan NIM 2313016011. Saya Alia Munifa Malifatika dengan NIM 2313016037. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari kasus ini. Sepsis merupakan respons sistemik tubuh terhadap infeksi yang menyebabkan disfungsi organ. Adapun salah satu komplikasi dari sepsis yaitu gagal ginjal prarenal. Gagal ginjal prarenal merupakan jenis gagal ginjal akut akibat penurunan perfusi ginjal yang belum menyebabkan kerusakan struktur ginjal. Adapun hubungan sepsis dengan fungsi ginjal, yaitu tekanan darah rendah akibat sepsis dapat mengakibatkan penurunan perfusi ginjal. Selanjutnya, uraian kasus. Uraian kasus pada kasus ini yaitu profil pasien. Pasien adalah seorang laki-laki dengan usia 55 tahun dengan diagnosis sepsis akibat infeksi paru. Adapun perjalanan klinis pasien yaitu serum kreatinin meningkat dari 1,2 mg per desiliter menjadi 2,0 mg per desiliter dalam 49 jam terakhir. Hal ini menunjukkan adanya gangguan fungsi ginjal. Adapun terapi yang diterima oleh pasien yaitu terapi antibiotik piperacillin, tazobactam, dan norepinefrin untuk shock septic. Namun, kondisi infeksinya tidak sepenuhnya terkontrol. Baik, kasus ini saya akan melanjutkan dengan analisis kasus. Penyebab gagal ginjal prarenal pada pasien ini adalah infeksi paru-paru yang tidak tertangani secara optimal, sehingga berkembang menjadi sepsis. Sepsis menyebabkan tekanan darah menurun yang berujung pada penurunan perfusi ginjal. Volume darah yang menurun ini membuat aliran darah ke ginjal semakin berkurang. Ginjal mencoba mengompensasi keadaan ini dengan meningkatkan reabsorpsi natrium, air, dan kreatinin. Akibatnya, kadar kreatinin serum meningkat. Secara patofisiologi, mekanisme gagal ginjal prarenal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penurunan perfusi ginjal terjadi akibat hipotensi dan hipovolemia yang disebabkan oleh sepsis. Kedua, ginjal berusaha mempertahankan perfusi dengan meningkatkan reabsorpsi natrium dan cairan. Ketiga, penurunan filtrasi glomerulus menyebabkan akumulasi kreatinin dalam darah. Penting untuk dicatat bahwa kondisi ini belum menyebabkan kerusakan struktural pada ginjal, sehingga masih reversibel jika ditangani dengan cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penata laksanaan pada kasus ini. Pendekatan yang disarankan yang pertama adalah pemantauan ketat terhadap status cairan dan fungsi ginjal. Overload cairan harus dihindari untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang kedua, pemberian cairan intravena yang dilakukan secara hati-hati untuk meningkatkan perfusi ginjal. Yang ketiga, penggunaan vasopresor seperti norepinefrin atau epinefrin untuk mempertahankan tekanan darah yang adekuat. Dan yang terakhir, evaluasi kembali sensitivitas antibiotik untuk memastikan pengobatan infeksi paru yang optimal. Jadi kesimpulannya, sepsis merupakan penyebab utama gangguan fungsi ginjal pada kasus ini. Gagal ginjal prarenal terjadi akibat penurunan perfusi ginjal yang belum menyebabkan kerusakan struktural. Intervensi yang cepat dan tepat seperti terapi cairan, vasopresor, dan penggantian antibiotik yang sesuai sangat penting untuk memulihkan fungsi ginjal dan mencegah kerusakan organ lebih lanjut.